Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sob? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sobatku. Alhamdulillah sob, sehat. Jadi gini sob, di sini aku ingin menjelaskan tentang akuntansi atas akad murabahah yang sekarang sudah menjadi solusi transaksi pembiayaan halal bagi masyarakat. Wah, mantap sob. Lanjutkan, aku akan mendengarkan semua penjelasanmu. Baiklah sob. Di sini aku akan menjelaskan tentang akuntansi atas akad murabahah. Sekarang menjadi solusi transaksi pembiayaan halal bagi masyarakat. Jadi, lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga. Sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Jadi, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Salah satu pembiayaan yang ada di bank syariah yaitu pembiayaan murabahah, yaitu prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah kita sepakati bersama. Wah, menarik sekali nih tentang murabahah. Jadi sob, murabahah ini transaksi penjualan yang memudahkan bagi pembeli dan penjual untuk bertransaksi karena tidak saling memberatkan atas harga yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Si penjual mendapatkan keuntungan yang telah disepakati dari si pembeli. Lalu si pembeli dengan harga yang telah disepakati membeli barang tersebut. Artinya, si pembeli merasa sanggup untuk membelinya. Kalau tidak sanggup bisa mengajukan pengurangan harga sebelum disepakati dengan si penjual. Jadi, dengan ini bisa memudahkan masyarakat saat bertransaksi, apalagi saat pandemi COVID-19 ini yang rata-rata masyarakat mengalami penurunan drastis pendapatan mereka. Lalu, dengan adanya akad murabahah, ini menjadi solusi agar masyarakat tetap bisa bertransaksi dengan halal walau sedang terpuruk pendapatannya. Murabahah ini sudah didaulat menjadi kunci dari seluruh kebutuhan nasabah akan produk pembiayaan syariah. Pelaksanaan akuntansinya untuk murabahah ini diatur dalam PSAK nomor 102. Jadi untuk lebih jelasnya, pengertian akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Secara luasnya, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Jual beli ini memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan atau sesuai syariah. Pertukaran dapat dilakukan antara uang dan barang, barang dengan barang yang bisa kita kenal sebagai barter. Uang dengan uang, misalnya mata uang rupiah dengan dolar. Jadi sob, pertukaran uang dengan barang bisa dilakukan dengan secara tunai atau pembelian tangguh. Pertukaran barang merupakan barang yang ribawi. Secara kasat mata tidak dapat kita bedakan atau bukan. Untuk pertukaran barang ribawi ini seperti emas dengan emas, kurma dengan kurma,
garam dengan garam, maka pertukarannya itu agar sesuai dengan syariah Islam harus dengan jumlah yang sama, harus dari tangan ke tangan atau tunai, karena kelebihannya itu yang dianggap riba. Jadi sob, aku mau nanya, hal apa aja yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal? Jadi sob, hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal itu yaitu penjual secara jelas memberitahu keuntungan kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dengan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Lalu sob, timbullah pertanyaan aku lagi nih tentang dengan harga perolehannya itu, apakah hanya sebesar harga beli atau boleh ditambahkan dengan biaya yang lain? Iya sob, jadi gini sob, secara umum 4 ulama mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Mereka tidak memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang berhubungan dengan pekerjaan yang memang seharusnya dilakukan oleh penjual. Demikian juga biaya yang tidak memberi nilai tambah pada barang. Jadi, harga beli menggunakan harga pokok, yaitu harga beli dikurangi dengan diskon. Pembelian apabila diskon diberi setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka pada awal akad. Jadi gini sob, sesuai yang sobat bilang tadi, PSAK nomor 102. PSAK ini kan pernyataan standar akuntansi keuangan ya kan sob. Jadi cobalah sobat jelaskan dulu tentang murabahah ini. Bagaimana lebih lanjutnya menurut peraturan akuntansinya? Dalam PSAK 102, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 102, dijelaskan jika tidak ada akad yang mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Namun hakikatnya diskon pembelian adalah hak si pembeli, ya kan? Sehingga akan menjadi lebih baik jika prosedur operasional perusahaan menyatakan bahwa diskon setiap akad murabahah adalah hak pembeli. Diskon terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi PSAK nomor 102 paragraf 11, yaitu menyebutkan: pertama, diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. Kedua, diskon biaya asuransi dalam rangka pembelian barang. Ketiga, komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Sedangkan keuntungan yang diinginkan bisa dinyatakan dalam jumlah tertentu, misalnya 20 juta rupiah, atau berdasarkan persentase tertentu, misalnya 20% atau 30% dari harga pokok. Sebagai contoh, Bay membeli mobil dengan harga 200 juta rupiah, dan ketika menawarkan mobilnya, ia mengatakan, "Saya jual mobil ini dengan harga 250 juta rupiah. Saya mengambil untung 50 juta rupiah." Jadi, pembeli dimungkinkan untuk tawar-menawar dengan penjual atas besarnya keuntungan yang diinginkannya, sehingga diperoleh besarnya keuntungan yang disepakati pembeli dan penjual. Besar keuntungannya ini harus jelas. Harga barang yang disepakati tidak dapat berubah. Misalkan dari contoh di atas, harga yang telah disepakati 240 juta rupiah dan dapat
dengan mengangsur sebesar 10 juta dalam jangka waktu 2 tahun, maka besarnya angsuran tetap sebesar 10 juta per bulan selama 24 bulan. Walaupun harga mobil sudah meningkat atau tingkat bunga pasar meningkat, karena kita berpatokan pada akad yang di awal. Oh iya sob, oke lah sob, bertambah juga ilmuku tentang transaksi halal. Oh iya sob, jadi ini yang udah sobat jelaskan ini tentang murabahah, ini sudah ada fatwanya ulama gitu sob? Sudah ada sob, melalui fatwa DSN nomor 04/DSN garis penghubung MUI garing 4 garing tahun 2000 tentang murabahah. Jadi Dewan Syariah Nasional telah memberikan izin operasional sesuai syariah Islam terhadap produk pembiayaan murabahah dengan dasar surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta beberapa ayat lainnya yang terdapat dalam Al-Quran. Murabahah ini merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Lalu operasional murabahah ini murni menggunakan rukun dan syariat jual beli, di mana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual beli tersebut. Harus ada penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, ada ijab dan qabul, serta yang menyertai perjanjian jual beli ini seperti saksi gitu. Wah, terima kasih banyak lah ya sob atas penjelasannya tentang murabahah ini. Sangat menambah sekali wawasanku tentang pembiayaan halal. Oke sob, sama-sama. Jadi sekiranya apa yang sudah kujelaskan ini tentang murabahah bisalah untuk diaplikasikan ya kan, dan dipahami dengan sebaik-baiknya, karena ini memang penting untuk transaksi pembiayaan yang halal. Jadi kepada teman-teman semua, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi makasih banyak ya sob atas penjelasannya tentang murabahah ini. Sangat menambah sekali dalam wawasanku. Kapan-kapan kita bisa lah ya diskusi-diskusi lagi seperti ini, diskusi-diskusi yang hal-hal yang bermanfaat seperti ini. Oke sob, siap. Atur aja waktunya, aku kapan aja bisa sob, aman itu. Baiklah, kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.